Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masya Allah. Berjumpa kembali bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Masya Allah sudah hadir juga bersama kita dari ibu-ibu dari MT Raihan. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Masya Allah, puasa jalan terus, kegiatan juga jalan dan kegiatan datang ke sini juga Masya Allah. Semoga jejak kakinya juga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah sudah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi kita yang banyak mengikuti peraturannya dan menghindari semua larangannya. Nah, terutama yang sudah dijanjikan Allah adalah bagi mereka yang juga hobi yang dengan namanya sedekah. Nah, bagaimana keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Kita akan membahasnya di tema Jelang Iftar kali ini. Dan Masya Allah sudah hadir bersama kita dua narasumber. Alhamdulillah cantik, ibu-ibu soleha ya. Semoga juga calon penghuni surga Allah. Amin ya Allah beralamin. Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Puput Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masih ada yang ingat nggak nyanyinya beliau waktu masih cilik? Nah, kalau dulu zaman kita pasti masih ingat ya. Masya Allah ya. Dan beliau juga aktif ya sebagai pimpinan Majelis Taklim Zahratul Jannah dan juga founder butik Muslimah Your Daily Dear ya, dan juga sibuk juga ngisi acara-acara narasumber juga Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ya. Dan narasumber kita yang kedua juga Masya Allah, sahabat saya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Neng Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baru pulang dari Garut Bu. Betul. Masya Allah, tapi langsung datang dengan semangatnya ya mengisi acara hari ini. Alhamdulillah. Ya. Umi Neng ini pendiri dan pengajar tahsin tahfiz di Rumah Raihan Wala dan Soleh dan juga masih aktif juga jadi narasumber dan banyak sekali kegiatan yang lainnya Masya Allah. Nah tentunya pemirsa di rumah udah gak sabar kan mendengarkan tausiah tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan, bagaimana akan kita bahas dan juga jamaah MT Raihan ya, tetap semangat kita semuanya, tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Jelang Iftar. Ya, ibu-ibu MT Raihan, kita kembali lagi di Jelang Iftar dan juga pemirsa di rumah. Ya, langsung saja nih saya udah gak sabar mau bertanya langsung kepada Umi Neng ya. Umi, seberapa banyak sih Umi nilai pahala sedekah yang dijanjikan Allah terutama di bulan Ramadan ini? Ya, silakan Umi. Baik pemirsa, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sampai 700 kali lipat. Namun di dalam bulan suci Ramadan ini, segala amal-amalan itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Masya Allah, seperti itu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya, kesempatan emas ini untuk senantiasa bersedekah di bulan Ramadan ini. Sedekah itu tidak hanya uang, materi. Nah, sedekah yang bagus juga dengan pikiran, tenaga, senyuman itu juga sedekah. Maka yang belum terbiasa senyum-senyumlah untuk bersedekah ya. Iya, seperti itu. Agar awet muda juga gitu ya. Insya Allah. Karena Allah pun sangat mencintai keindahan. Innallaha yuhibbul jamil. Ya kan, Allah itu sangat mencintai keindahan. Ibu-ibu sudah cantik dengan senyum tambah cantik. Double cantiknya. Iya. Nah, sedekah yang dilipat gandakan di bulan Ramadan ini jangan lupa memberikan tazil ya untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa. Terus memberikan sahur untuk yang
mau sahur gitu kan, Iya. ada juga yang nggak mau sahur. Nah kita cari yang mau sahur, luar biasa itu pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sampai 1000 kali lipat Masya Allah. pahalanya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Umi. Jadi betul. makanya nih kadang-kadang kalau mau berbagi ke panti atau apa, ada giliran, ini udah penuh. Nih saking banyaknya orang cinta ya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Betul, Ya. betul. Nah untuk Mbak Puput sendiri, Mbak Puput ini kan di bulan Ramadan pasti ada kebiasaan-kebiasaan sedekah yang Mbak Puput juga lakukan. Nah ini bagaimana nih, kegiatan seperti apa yang dilakukan? Ya silakan. Iya, Masya Allah ya, bulan Ramadan tuh bulan penuh dengan keberkahan, Iya, bulan Masya penuh Allah. dengan maghfirah ya, pastinya bulan sukacita untuk kita Betul. para umat muslim ya, di dunia pastinya, hambanya Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalamnya gitu ya, Masya Allah. seperti bersedekah gitu. Mungkin kalau kayak saya gini kadang suka bersama sahabat-sahabat, teman-teman dan juga siapapun itu yang mau bergabung dalam bersedekah, kita suka bikin buka bersama anak-anak yatim. Terus kemudian kita buka bersama dengan keluarga, mengajak keluarga kita untuk buka bersama, kita Iya, berikan iya. makan kepada mereka, itu suatu bentuk Sedekah sedekah juga, juga Ustaz, ya. ya. Jadi Mentraktir juga sedekah ya? iya, traktir itu bentuk Masya sedekah Allah. juga, Tuh siapa yang mau betul. ditraktir sama Mbak Puput? Benar, Masya betul Allah ya. banget. Iya, tapi kita berbagi kan Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. bentuknya seperti itu biasanya yang familiar selama ini ya di Iya, Indonesia iya, tuh, iya. karena Indonesia tuh senang banget guyup, bersilaturahmi tuh senang Betul, banget. Jadi betul. lebih semangat lagi puasanya kalau kita tuh adain acara-acara kayak buka bersama bareng dengan anak yatim, kaum duafa gitu. Kayak lebih ke sini sama sedekah subuh juga gitu. Mungkin bisa di rutinin lagi sedekah subuhnya gitu kan, bareng sama anak-anak. Anak-anak sudah harus diajarkan dari sejak dini untuk bersedekah subuh gitu. Nah kita bareng sama anak-anak kita atau keluarga terdekat kita gitu. Jadi lebih apa ya, kayaknya bulan Ramadan tuh lebih berasa gitu loh, Masya Allah. dengan kita banyak bersedekah gitu. Jadi kita ngumpulin amalan-amalan pahala sedekah di bulan Ramadan gitu. Masya Allah. Jadi kalau udah apa Bunda, kalau misalnya di seharian sebelum Ramadan kumpul tuh biasa. Tapi kalau di Iya. bulan Ramadan lebih meriah lagi terasa Lebih ya. meriah lagi karena ya itu Bener. tadi kita kan berkumpul sama orang-orang Iya, kayak semacam iya. anak yatim, kaum Betul, duafa ya. betul. Kayak gitu tuh punya Alhamdulillah. rasa ya bahagia tersendiri pastinya. gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya yuk, siapa yang mau ditraktir sama Bunda Puput? Ya, ya, baik. Lalu Umi Neng, apakah benar nih Umi, kalau dengan sedekah itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya di dunia dan akhirat? Nah, seperti apa nih? Dan juga dijauhkan dari api neraka nih. Betul, betul. Iya, bagaimana Umi menanggapin ini? Iya, itu sangat betul banget karena Rasulullah SAW bersabda bahwa bersedekahlah kalian maka Allah akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka dan siksa kubur. Jadi sebelum ke neraka kan kita dikubur dulu nih. Iya. Bagi orang yang sedang yang selalu dia bersedekah maka Allah akan jauhkan dari siksa kubur tersebut. Apalagi dari siksa neraka ya. Jadi perbanyaklah sedekah supaya kita terhindar dari segala mara bahaya baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena dengan sedekah kita hati akan menjadi lapang, dengan sedekah kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sedekah maka kita akan bertambah. Kekayaan tersebut bukanlah berkurang tapi akan selalu bertambah. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Nah, Bunda Puput sendiri pernah nggak merasakan keajaiban sedekah dalam kehidupan sehari-hari? Aduh, Masya Iya. Allah, kalau aku ingat-ingat pasti nggak ingat karena semuanya aku rasa kayaknya keajaiban sedekah tuh banyak sekali yang Masya Allah. Allah berikan dalam hidup aku gitu pastinya Iya. ya. Lebih ke waktu itu contoh aja ya. Iya, iya. Pada saat itu adik aku tuh sempat mengalami kecelakaan gitu ya, Mbak ya. Jadi pada saat kecelakaan terus kena gegar otak dan masih harus diobservasi. Akhirnya pada saat itu aku lagi syuting acara di salah satu stasiun televisi, Rahasia Sunnah pada saat itu. Iya. Habis itu aku coba untuk bersedekah ke salah satu rumah yayasan panti asuhan. Aku niatkan untuk kesembuhan adik aku, dan alhamdulillah setelah sedekah itu ternyata observasinya gegar otaknya bisa ditindak baik gitu kan. Jadi selamat, alhamdulillah banget. Padahal pada saat itu adik itu benar-benar
yang kondisinya memang dikhawatirkan juga sebenarnya gitu. Tapi aku merasakan keajaiban dari sedekah itu. Aku percaya karena sedekah itu bisa menolak bala gitu kan katanya. Iya betul ya. sekali. Ya memang sedekah luar biasa keutamaannya, banyak sekali Allah berikan di Al-Quran kan ayat-ayat tentang bersedekah, keutamaan sedekah itu banyak banget. Masya Allah ya. Nah kalau Umi Neng sendiri tentunya kan proses hidupnya juga kan tidak simsalabim langsung jadi ustazah gitu ya. Nah apa yang Umi alami selama ini dengan berhubungannya dengan sedekah dengan kehidupan Umi yang sekarang Umi? Oh iya. Bismillah. Jadi flashback ke belakang. Dulu Mbak Mugi sebelum menikah saya suka ngambil anak yatim. Masya Allah. Ambil. Nah, tolong doain ya Teteh. Biar punya jodoh yang tinggi, Amin. ganteng, dokter. Oh gitu ya? Iya, karena jujur sering sakit-sakitan zaman dulu itu. Tapi Allah itu maha mengijabah doa, baik keinginan diri sendiri, terus didukung dengan doanya anak yatim. Masya Allah. Maka Masya Allah luar biasa, apa yang sekarang rasakan itu adalah dari keinginan, dari doa yang terpanjat, dari doa ibu juga itu. Iya. Doa ibu almarhumah Masya Allah, dan doa anak yatim. Anak yatim. Satu lagi waktu kalau Mbak Puput adiknya, kalau Umi sendiri ibu. Ibu itu sudah diumumkan meninggal dunia. Karena saking seringnya beliau di rumah sakit gitu. Lagi-lagi saya mencari anak yatim. Nah, tolong doain Ibu Teteh sedang sekarat sekarang gitu. Itu Masya Allah. Sampai merinding. Keajaibannya sedekah tersebut bisa menolong ibunda yang luar biasa sudah diumumkan untuk meninggal. Tuh, jadi kesuksesan saya hari ini ya tidak mungkin, ada yang bilang nggak mungkin jadi dokter kalau tidak ada doa dan dukungan dari ibunya. Betul. Masya Allah, merinding. Itulah mungkin ya doa ibu, keinginan kita, terus bagaimana kita senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah. Ittaqullaha, dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Pingin anaknya kayak Jepang, dikasih. Masya Allah. Itu padahal sedang S2 itu, Mbak Mugi sedang S2, suka nonton film itu apa Korea. Ya Allah, aku pingin nanti anaknya begitu, Masya Allah. Sekarang anak Korea yang soleh-soleha. Nah itu, Hafizoh. Kemarin alhamdulillah baru mewisuda 20 anak santri, diantaranya 2 anak sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah udah hafiz. Itu Hafizoh. juga berkat doanya semua ya. Iya, sedekah juga. Masya Allah. Sedekah. Jadi luar biasa sedekah ini membuat hidup kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita nyaman, ya, membuat kita juga selamat. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan juga dari orang-orang ngezolim. Tidak terlepas di dunia ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah itu untuk menepis orang-orang yang tidak suka, maka dengan sedekah tersebut insya Allah orang tersebut akan menjadi senang dan sayang. Alhamdulillah. Ya. Makasih banyak ya Umi Neng. Jadi ini pengalaman pribadi nih. Betul. Ya, tapi bisa kita ambil hikmahnya ya. Ya. Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu dari MT Raihan, jangan kemana-mana. Kami kembali setelah rehat yang satu ini. Ya, Masya Allah Umi Neng dan juga Bunda Puput ya tadi cerita pribadi mengenai keajaiban sedekah ya, dan setiap orang pasti punya cerita masing-masing juga. Jadi ternyata keajaiban sedekah ini Masya Allah ya. Nah ini Umi, Bunda, ada jamaah kita yang mau bertanya ya, kita persilakan dulu ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Hikmah dari Majelis Taklim Raihan. Ingin bertanya ke Bunda, mohon pencerahannya. Sebagaimana yang tadi kita sudah dengar, kita cermati bersama begitu banyaknya keajaiban sedekah ya.
Nah, bagaimana sedekah kita, sedekah yang kita keluarkan itu tidak menjadi sia-sia di mata Allah, gitu ya, menjadi sebagai satu pahala kebaikan. Ya, makasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Puput. Ya, sedekah agar tidak menjadi sia-sia di mata Allah, artinya sedekah yang Allah suka, gitu ya. Jadi Allah suka sama sedekah yang kita lakukan, gitu kan. Nah, seperti yang saya ketahui ada beberapa sedekah yang Allah suka, diantaranya yaitu sedekah jariah, jadi amal jariah kita. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW bilang sama kita nih, bersabda, ada 3 amal yang tidak akan terhapus pada saat kita nanti meninggal, yaitu yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh ya yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, amal jariah ini adalah salah satu bentuk sedekah ya Umi ya. Jadi yang tidak akan pernah terputus sampai kita meninggal, itu kan luar biasa banget. Jadi selama kita beramal jariah, selama tempat itu atau alat tersebut dipakai, itu akan terus mengalir meskipun kita sudah beratus-ratus tahun meninggal dunia misalnya gitu ya, itu akan terus ada jadi amal jariah buat kita. Terus yang kedua yaitu amal yang sedekah yang sembunyi-sembunyi, artinya memang segala sesuatu tergantung niat kita. Betul. Kalaupun memang kita mau memberikan memberitahu tentang sedekah kita kepada orang lain, itu niatnya adalah sebagai contoh, kita mencontohkan gitu ya. Kalau misalnya yuk sama-sama kita berlomba, kita memotivasi semua teman-teman untuk bersedekah seperti yang kita lakukan bersama orang-orang lain gitu. Tapi yang niatnya artinya adalah niatnya bukan ingin ria, niatnya bukan ingin dilihat baik, niatnya bukan ingin dilihat oh dia kaya ya bisa sedekah ini, itu bukan seperti itu. Artinya yang bersembunyi-sembunyi dari rasa ria gitu ya, dan memang niatnya karena Allah. Yang ketiga adalah sedekah kepada kerabat terdekat gitu. Karena terkadang orang-orang itu lebih mementingkan bersedekah kepada yang bukan orang terdekat dengan niatan ingin terlihat dermawan, ingin terlihat royal, tidak pelit, tapi ternyata bahkan orang tuanya sendiri pun dia nggak pernah mempedulikan gitu ya, artinya saudaranya, keluarga terdekatnya gitu. Jadi sedekah yang utama itu adalah kepada keluarga, kerabat terdekat. Tapi kalaupun memang kita punya lebih, kita berikan juga kepada orang-orang lain, terkhusus anak-anak yatim ya, anak duafa dan lain sebagainya, orang-orang duafa dan sebagainya. Jangan sampai kita juga lupa bahwasanya ada keluarga kita yang menahan lapar, terus kita di luar membagi-bagikan kepada orang lain, kan kesian gitu rasanya seperti apa. Jadi kita juga harus peka juga kepada kerabat kita juga gitu ya. Itu 3 amal sedekah yang Allah sukai gitu, yang seperti yang saya tahu ya. Masya Allah. Ya demikian ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan jawabannya Bunda Puput sedikit melegakan hati dan menambah wawasan kita semua ya, terutama juga untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu dari MT Raihan ya. Ya masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya kepada Umi Neng. Jadi yang menjadi prioritas itu benarkah keluarga dekat, ayah ibu atau adik-adik dan saudara-saudara yang dekat dengan kita, atau lebih kepada yayasan atau anak yatim atau orang-orang di luar keluarga kita? Mohon dijelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Neng langsung menjawabnya, silakan. Siap. Baik Bu Haja Ani, untuk prioritas sebenarnya di dalam Al-Quran ada panduannya, yaitu dawil kurba wal yatama wal masakin. Jadi sebelum anak yatim, sebelum orang miskin, dawil kurba, yaitu keluarga terdekat. Tetapi kalau kita lihat dalam keluarga terdekat ini, dia tidak membutuhkan, misalkan karena sudah kaya juga, jadi tidak membutuhkan. Nah itu boleh ke anak yatim, fakir miskin. Namun kalau keluarga kita terdekat masih sangat
membutuhkan pertolongan kita, maka jika kita punya rezeki lebih baik kepada zawil kurba. Jadi keluarga terdekat dulu, baru ke yayasan. Seperti itu. Karena itu sudah ada panduannya di dalam Al-Qur'an. Zawil kurba wal yatama wal masakin, kan seperti itu. Ya, Ibu, demikian ya. Mudah-mudahan terjawab lega ya Bu ya. Berarti benar tadi yang Umi bilang bahwa memang keluarga terdekat ya, terutama keluarga ya. Baru nanti kita dahulukan yang lain juga. Sesuai porsinya dan situasi juga ya Iya, Umi ya, iya, pasti betul, ya. betul. Karena manusia juga ada akal, berpikir ya Iya. kan ya. Dan juga pasti kita mengikuti dalil-dalil dari Al-Qur'an juga dan sunnahnya Rasulullah juga Iya, ya. sallallahu alaihi Pasti, wasallam. Masya Allah. Ya, untuk Bunda Puput sendiri ya, Bunda, kan kadang ada bener-bener yang tadi Bunda bilang ria ya. Kalau misalnya nih, Bunda bagaimana menanggapi misalnya kan kadang-kadang kita ada di WA ya. Ini patungan untuk ini, sumbangan untuk ini gitu kan. Silakan menuliskan nama. Ada yang membuat hamba Allah gitu kan. Tapi ada yang tujuannya menulis dengan nama pribadi. Misalnya Mogi Zainal nih ngasih misalnya 1 juta. Tujuannya adalah untuk wah dia segitu biar memancing nih, memancing yang lain juga menyumbang gitu kan. Nah bagaimana menyikapi hal seperti ini Bunda Puput? Iya sih, kan seperti yang tadi disampaikan ya Mbak, semua berawal dari niat. Balik ya ke kan? niat, Iya, ya. malu niat gitu. Iya. Jadi niat kita kalau memang mau memotivasi, Iya, ya kan, berfastabiqul khairat. Kenapa kita bisa nyawer, mohon maaf, misalnya dangdutan gitu ya, bisa nyawer beberapa juta. Tapi pikiran sedekah kita kayaknya diem-diem aja Iya, gitu iya, kan, iya, karena iya. keluarin 50.000 aja susah banget gitu. banget. Jadi kayaknya nih ibu-ibu ini harus dipancing dengan seperti itu, Iya. boleh, nggak masalah gitu. Iya, iya. Yang penting itu semua sudah didiskusikan gitu kan. Jadi dan kita yang sebagai orang luar misalnya nih melihat hal yang seperti itu juga jangan meng-underestimate atau mungkin udah berburuk sangka. Ya Iya. Allah, ini mentang-mentang segitu dikasih namanya gitu kan. Nggak gitu juga. Semua baik dari diri kita sendiri, positif. Semua harus kita Positive thinking, pandang ya. baik gitu ya. Iya. Semua harus kita pandang bagus supaya semua yang ada dalam diri kita juga jadi bagus gitu kan. Kita doain mudah-mudahan diri kita bisa juga bersedekah seperti ibu itu Masya gitu Allah, kan. iya. Biar semuanya berkah gitu, biar semuanya dapat kebaikan dari Allah gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita mampu 10.000, 10.000 ya kan. Mampu lebih, bila perlu lebih. Masya Allah. Yang pasti semangat terus kita mencari rezeki dan bersedekah di jalan Allah ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena jelang iftar masih ada waktunya. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu MT Raihan yang hadir di sini, Masya Allah, ternyata keutamaan sedekah itu banyak sekali terutama di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita habis dari sini semangat sedekahnya gitu ya. Ya, Umi Neng dengan Bunda Puput sebenarnya pengen banget nih, saya tahu juga ibu-ibu juga pengen banget diskusi yang lebih banyak lagi, cuman waktu juga yang membatasi kita ya. Nah di segmen yang kali ini Umi Neng dan juga Bunda Puput silahkan memberikan intisari dari materi kita kali ini. Ya silakan, mulai dari Umi Neng. Baik, intisari dari tema kali ini adalah bagaimana dengan sedekah ini kita senantiasa menjadi orang yang dirindukan oleh Allah. Masya Allah. Dengan sedekah ini, insya Allah segala keburukan Allah jauhkan. Dengan sedekah di bulan Ramadan ini, menambah rezeki dengan begitu luas dan penuh berkah. Karena bulan suci Ramadan ini bulan penuh berkah. Dengan sedekah itu, keberkahan maka akan ditimpakan kepada orang yang senantiasa beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya, beramal itu tadi bilang harus ikhlas. Ya, jangan ada pingin dipuji orang, pingin ria. Ya, dikatakan saya orang kaya. Jangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa-apa yang terbersit di dalam hati sanubari kita. Jadi kesimpulannya, yuk kita banyak bersedekah, baik itu dengan sedekah
ilmu, sedekah tenaga, sedekah harta yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Ya, insya Allah pandeminya akan berakhir ya. Masya Mudah-mudahan dengan sedekah yang kalau menurut kita tidak seberapa, tapi di luar sana sangat membutuhkan, dan itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Seperti itu. Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan Bunda Puput. Ya tadi kayaknya udah pas banget nih ya kesimpulannya sama Ustazah gitu, jadi semuanya udah diambil sama Ustazah. Saya cuma mau kasih motivasi aja buat bunda-bunda semuanya di sini maupun yang di rumah. Kalau misalnya semangat sedekahnya lagi mengendor nih ya, atau mungkin merasa lagi aduh menipis sekali gitu ya. Jadi ada Nabi Muhammad SAW bersabda gitu ya, mana qasat mal abdi minas sodaqoh baliyasdad kata Rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berkurang kalau kita sedekah, bahkan malah semakin bertambah. Jadi kalau kita merasa udah kering Bu, kita sedekah deh, nanti basah lagi gitu. Artinya kalau misalnya kita udah merasa kurang nih, yuk kita sedekah. Kita nggak akan berkurang dengan sedekah. Masya Allah. Kata Nabi kan baliyasdat, maka akan terus bertambah. Itu aja terus yang harus kita ingat. Kadang-kadang ibu-ibu nih memang harus disemangatin gitu kan, Iya, betul. supaya selalu diingat betul hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sedekah Bu nggak mungkin rugi, sedekah nggak akan buat kita susah, bahkan sedekah membuat kita semakin bertambah. Ya, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, rahmat Amin. juga dari Allah tuh bertambah. Jangan ragu akan hal itu gitu ya. Masya Allah. Ya demikian ya ibu-ibu dari MT Raihan ya, Masya Allah ya, hari ini datang nggak sia-sia ya kita di sini ya. Di tengah Ramadan bulan puasa sambil kita nunggu ke berbuka puasa, nunggu beduk maghrib, pulang-pulang udah nyiapin semua makanan buat keluarga. Masya Allah. Dan jangan lupa sedekah. Ya, alhamdulillah pemirsa ya, yang pasti sedekah insya Allah membuat kita harta semakin berlipat, hidup berkah, jauh dari mara bahaya, dan juga jauh dari api neraka. Masya Allah. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar kali ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.